Alhamdulillah pengajuan pertama kali data juga pas-pasan, ternyata bisa juga di ACC di aplikasi ini. Walaupun cuannya masih kecil namun nggak masalah, ini bisa dirawat dan lumayan bisa buat untuk duit beli pulsa selama sebulan ataupun untuk beli gorengan. Dan pastinya di aplikasi ini pencairannya sangat cepat banget, tanpa digantung, tanpa di PHP-in, tanpa di prank, dan juga nggak sebar data. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya ya teman-teman. Dan semoga sih dapat tertangani. Dan jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan ya, serta juga tidak lupa untuk sering berolahraga serta konsumsi makan-makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada jebol semuanya duit pencairan dari kalian, ataupun mungkin udah dapat banyak dari pinjol-pinjol legal ataupun ilegal, atau mungkin kalian udah pada sering dicairkan di pinjol-pinjol ilegal, mungkin pada galbay atau gimana ya? Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk aplikasi ini itu cocok banget buat para pemula ataupun yang mempunyai data pas-pasan atau mungkin datanya hanya dikit banget dan belum pernah meminjam sama sekali ataupun mungkin sering di auto. Karena di aplikasi ini pencairannya sangat cepat, tanpa di PHP-in, tanpa digantung, dan juga tanpa sebar data ya. Dan pastinya ini belum banyak orang mengetahui sih bahwa di aplikasi ini ramai pencairan, karena aplikasi ini bukan termasuk dalam golongan pinjol fintech ya. Nah, ntar gua akan bahas aplikasinya lebih dalam ya. Nah, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, di sini gue dicairkan dengan limit peminjaman 300.000 saja ya. Nah, walaupun hanya 300.000, yang penting udah bisa cair terlebih dahulu. Dan di sini jatuh tempo 2 Februari 2022 ya teman-teman. Nah, untuk di aplikasi ini walaupun peminjamannya hanya 300.000, namun yang gue dapetin untuk tenornya adalah 28 hari. Nggak ada aplikasi pinjol lainnya yang memberikan seperti ini cuy ya. Biasanya kalau 300.000 ataupun masih peminjaman baru itu kadang ya palingan minimal 14 harian sih ya cuy. Dan untuk di aplikasi ini kalian mungkin ya belum pada tahu ataupun belum pada pernah mengajukan di aplikasi ini ya, karena memang aplikasi ini jarang banget orang yang mengetahui ya, apalagi yang mengajukan juga masih dikit banget. Nah, makanya ini mumpung yang ngajuin belum banyak, bisa kalian gaskan aja cuy secepatnya, siapa tahu kalian bisa kebagian juga untuk cair ya. Dan untuk pembayarannya juga sangat mudah ya, biaya bunganya sangat murah. Namun di aplikasi ini nggak semua lokasi dia bisa jangkau ya, ntar gua akan bahas untuk aplikasinya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Tunaiku. Dan untuk aplikasi Tunaiku ini mungkin kalian masih asing banget dengan aplikasinya, karena memang aplikasi ini bukan termasuk dalam golongan fintech lending ya. Nah, dia ini kalau nggak salah adalah kredit tanpa agunan ya teman-teman. Jadi kalau kalian misalkan cari di website OJK, di daftar aplikasi fintech yang terdaftar dan berizin, itu nggak ada nama aplikasi ini ya, karena memang dia masuk dalam golongan kredit tanpa agunan. Namun di sini di aplikasinya langsung itu dia mempunyai produk untuk peminjaman juga ya cuy. Nah, jadi dia ini sama dengan aplikasi Akulaku. Akulaku juga itu dia nggak masuk dalam produk fintech ya, melainkan dia masuk di marketplace, sekalipun dia mempunyai produk peminjaman ya teman-teman. Nah, jadi di aplikasi ini tentunya belum banyak orang mengetahui dan bisa kalian gaskan ya. Ya, hitung-hitung dapat cuan kecil juga nggak masalah ya, nanti juga bisa dirawat. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, aplikasinya yaitu Tunaiku, pinjaman online cepat dari PT Bank Amar Indonesia Tbk. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan di sini bagian dari FPI juga. Nah, untuk aplikasinya ini ada logo terbaru ya teman-teman.
Nah, kalau kalian pengen download aplikasinya bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Namun kalau kalian masih bingung gimana cara downloadnya, bisa langsung masuk saja ke Google Play Store, tinggal kalian ketikkan nama aplikasinya dan langsung download. Nah, untuk aplikasi ini nggak usah khawatir, nggak bakalan sebar data, nggak bakalan disebarluaskan, dan nggak bisa juga mengakses handphone kita, jadi aman lah ya teman-teman. Nah, untuk aplikasinya di sini ada versi terbaru itu 15 Desember 2021. Jadi jika kalian yang mungkin sudah pernah mengajukan di aplikasi ini, sudah pernah minjam sebelumnya, pastikan update terlebih dahulu untuk aplikasi kalian ya teman-teman. Karena untuk menghindari adanya bug dari versi sebelumnya yang bisa membuat kalian di-auto dari sistemnya. Kemudian untuk aplikasinya di sini dia baru mencapai 5 juta download dengan rating 4,4 dan ulasan 869.000 ulasan ya. Nah, kemudian di sini ada brosur dari aplikasinya, ini bisa kalian lihat semuanya. Dan untuk brosurnya ini cukup menarik banget ya. Di sini KTA online hanya dapat modal KTP, dapatkan pinjaman lebih mudah ya. Nah, kemudian di sini untuk syarat lainnya, ini berusia 21 hingga dengan 55 tahun, warga negara Indonesia, memiliki rekening bank, mempunyai pekerjaan ataupun penghasilan, dan juga di sini alamat KTP-nya berdomisili di wilayah area layanan mereka. Nah, jadi di aplikasi ini nggak semua daerah itu masuk dalam area layanan mereka ya. Jadi ntar gua akan kasih tahu. Nah, makanya untuk beberapa daerah agak sedikit sulit untuk mengajukan di aplikasi ini ya. Kemudian di sini jumlah peminjaman lebih besar mulai dari 2 juta hingga dengan 20 juta. Kemudian di sini tenor lebih panjang dan fleksibel, dan kalian bisa lihat tadi tenornya 1 bulan ya, padahal hanya peminjaman 300.000 doang cuy ya. Nah, kemudian di sini area layanannya ini cuy ya. Namun ini ntar kita akan lihat lebih dalam lagi di aplikasinya. Kalau menurut brosurnya sih daerahnya ini semua ya. Nah, namun kita akan lihat lagi. Kemudian sini terjamin, lebih aman, terdaftar dan diawasi OJK, serta mempunyai sertifikasi ISO 27001 ya. Nah, ini adalah sertifikasi yang berstandar internasional untuk keamanan data. Kalau gua nggak, yang berstandar internasional ya teman-teman. Nah, kemudian sini kalian bisa lihat saja, ini ada testimoninya juga. Kemudian di sini buat kalian yang masih pemula, baru pertama ingin meminjam ataupun baru kenal aplikasi ini, saran gue kalian sebelum meminjam cari tahu dulu aplikasinya, baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini, agar kalian paham benar dan juga kalian bisa bandingkan ataupun bisa jadi bahan acuan dengan perbandingan untuk pinjol-pinjol lainnya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat semuanya. Kemudian di sini kita langsung ke apa yang baru ya. Nah, ini detailnya untuk besaran peminjamannya mulai dari 2 juta rupiah hingga dengan 20 juta rupiah. Kemudian tenornya 6 sampai dengan 20 bulan, bunganya rendah 2,5%, dan sini ada contoh simulasi. Dan di sini ada pinjaman pokok 10 juta rupiah, tenor 12 bulan, bunganya 3%, dan biaya administrasi 540.000 ya. Nah, ini kalian bisa lihat semuanya cara mudah, dan sini total biaya pengembalian. Kemudian ini ada deskripsinya, kalian bisa baca semuanya ya teman-teman. Nah, untuk tarif dan biaya pinjaman ini suku bunganya 2 sampai dengan 5%, biaya pelunasan lebih awal 0 rupiah, denda keterlambatan 150.000 per bulan ya. Nah, dan di aplikasi ini area layanannya katanya baru melayani beberapa kota besar di Indonesia ya, seperti misalkan Jabodetabek, Bandung, Semarang, Jogja, Gresik, Sidoarjo, Surabaya, dan kota-kota lainnya ya. Nah, ini kalian bisa lihat saja semua. Buat kalian yang masih ingin bertanya ataupun masih asing dengan produk ini, bisa kalian tanya kontak customer service melalui telepon sini dan juga sosial medianya. Kemudian aplikasi ini dirilis sejak tanggal 1 Maret 2017. Jadi udah lama banget ini ya teman-teman. Salah satu aplikasi yang ya seumuran dengan aplikasi Akulaku dan beberapa pinjol-pinjol lainnya ya. Nah, untuk izin aplikasinya di sini dia memang mengakses kontak, lokasi, mikrofon, ponsel, penyimpanan. Namun kata beberapa orang nggak bakalan sebar data ya, dan ya itu juga ada untuk sertifikasi ISO 27001 ya. Nah, ini kenapa dia bisa mengakses ini? Kemungkinan besar karena dia bukan masuk dalam aplikasi fintech ya, karena dia ini lebih ke aplikasi kredit tanpa agunan ya. Gua udah pernah kontak customer service dari OJK, katanya dia masuk dalam KTA ya.
Nah, oke, selanjutnya di sini kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya dan gak usah berlama-lama. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Tunaiku. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman, dan di sini ada beberapa penghargaan dari aplikasi ini ya. Nah, ini dia dibawahi oleh Amar Bank ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya di sini kita bisa cek peminjaman. Di sini ada tombolnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita cek peminjaman dan di sini kita bisa ajukan peminjaman ya. Nah, kita isikan dulu ini untuk pengajuannya. Mulai terendah itu berapa ya, cuy? Paling tinggi ini 20 juta dengan misalkan tenor ini paling tinggi 20 bulan, kalau paling rendah 2 juta, tenor paling rendah 6 bulan. Namun biasanya 6 bulan ini kadang kita bisa mendapatkan lebih rendah lagi ya. Ya kalau kalian lihat tadi 300.000 sebulan itu kalau dibandingkan dengan tenor yang diajukan oleh aplikasinya itu memang rendah. Namun kalau kita bandingkan dengan aplikasi pinjol lain, nggak ada tuh aplikasi pinjol yang memberikan peminjaman 300.000 namun untuk tenornya sebulanan ya, biasanya 14 hari doang. Nah ini kalian bisa lihat, kalian bisa geser-geser saja. Saran gua sih kalau misalkan kalian masih pengajuan baru, masih pemula ataupun belum pernah minjam di aplikasi ini, kalian mentokin di 5 juta dulu cuy ya, jangan langsung naik ke 20 juta karena itu otomatis auto ya, apalagi dokumen-dokumen kalian masih dikit. Nah kemudian untuk tenornya ini kalian start aja tuh dari 6 bulan ya, nggak usah ditinggiin ya, karena paling juga kalau misalkan kalian ambil 6 bulan ini di ACC nggak bakalan 6 bulan juga cuy ya, dan paling sebulanan, maksimal 2 bulan lah ya, tergantung dari peminjaman kalian juga. Kemudian di sini ada jumlah cicilan nih cuy ya. Karena misalkan kalian 6 bulan ambilnya di sini, itu cicilannya 1.072.000 kalau ambilnya 5 juta rupiah. Namun ini bukan deskripsi yang sebenarnya ya, karena ini masih perhitungan doang mulai dari, dan biasanya sih berubah juga ya kalau misalkan kita udah di ACC ya. Nah, selanjutnya di sini kita langsung tekan ajukan peminjaman. Ini kalian centang di sini, kemudian lanjutkan ya. Nah, di sini ada daerah-daerahnya nih cuy. Kalian bisa pilih Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan. Nah, dan di sini ada di kota lainnya kalau nggak masuk ya cuy. Coba kita di kota lainnya. Namun nggak ada pilihan sih. Coba kita pilih di Jabodetabek. Kalau Jabodetabek sih gampang banget untuk lolosnya. Nah, di sini kita harus masukin lagi nomor telepon dan juga nomor KTP kita ya. Oke, di sini kita sudah masuk ya teman-teman dan mengisikan data KTP. Selanjutnya di sini nama sesuai KTP, misalkan kita masuk Agus, jenis kelaminnya laki-laki, pilih kewarganegaraan, kemudian tempat tinggal ya. Nah, misalkan tadi kita pilihnya di Jabodetabek, nama kotanya, kemudian tanggal lahir, ini kita ya kalian isikan saja semuanya, dan di sini minimal umur 21 tahun ya. Jadi nanti akan dicek oleh tim auditnya untuk pengecekan kesesuaian dengan KTP kalian saat tanda tangan kontrak ya. Nah, sini kita tekan lanjutkan, kemudian alamat KTP ini harus sama juga. Misalkan Jalan Permata, kemudian Blok L, nomor rumah misalkan 30, RT 1 RW 1, kemudian provinsinya yang tadi karena kita ambilnya di Jawa ya. Oke, selanjutnya kotanya, kemudian kelurahan lagi ya. Nah, oke, selanjutnya kita tekan lanjutkan. Nah, di sini cerita lebih lengkap tentang diri. Nah, sekarang di sini ada cerita lebih lengkap tentang dirimu, tingkat pendidikan terakhir apa misalkan, kemudian nama ibu kandung misalkan di sini, agama apa, kemudian status pernikahan, jumlah tanggungan tidak ada kalau memang nggak ada, informasi lainnya. Ini harus masukin informasi email yang aktif ya, misalkan kita agus@gmail.com. Oke. Nah, oke, selanjutnya sini kita masukin lagi untuk tempat rumah kita ya. Nah, sini kita tinggal di rumah, tujuan peminjaman. Nah, ini tujuan peminjaman jangan sampai salah. Misalkan di sini untuk modal usaha. Nah, kita tekan lanjutkan. Selanjutnya lengkapi alamat tempat tinggal. Di sini isikan lagi ya cuy, sampai ini mencapai 40% ya. Pokoknya nanti kalian bisa isikan saja semuanya. Misalkan lagi isikan lagi nih, Jalan Permata, misalkan Blok R, kemudian nomor rumah 30 dan lain-lain. Misalkan kita isikan lagi. Pokoknya ini harus diisikan semua ya cuy, jangan sampai kosong. Oke, selanjutnya kita tekan lanjutkan, namun sini harus diisikan juga ternyata ya.
misalkan RT 10 RW 10. Kita lanjutkan. Nah, ini bagaimana keadaan tempat tinggal. Ini memang agak sedikit banyak ya cuy, jadi ya wajar saja sih, namanya juga aplikasi gede. Jenis tempat tinggal rumah, sewa, atau cicilan per bulannya. Jika nggak membayar sewa, isi dengan angka 0 ya. Kemudian di sini jumlah penghuninya misalkan 4 orang. Oke, biaya PLN dan PDAM per bulannya itu berapa? Misalkan taruh aja di sini 100.000 ya, ini misalkan aja. Kemudian tekan lanjutkan. Apa pekerjaan sehari-hari? Di sini bisa pelajar, tidak bekerja, wirausaha, ataupun pengusaha dan lain-lain. Kita pilih pengusaha, ceritakan usaha kalian ya. Namun kalau misalkan kalian pilih untuk pelajar, itu beda lagi cuy. Kita harus melampirkan konfirmasi pekerjaan ataupun untuk tidak bekerja. Nah, kalau tidak bekerja, konfirmasi pekerjaan juga sih cuy ya. Nah, untuk tidak bekerja, sini kita tekan lanjutkan. Nah, langsung tuh kita diarahkan ke pengisian rekening bank. Beda halnya kalau kita ambil wirausaha ataupun pengusaha. Nah, ini kita disuruh mengisikan lagi nih cuy ya. Nah, namun kita pilih aja tuh tidak bekerja. Isikan bank tujuan dan nomor rekening bank kalian ya. Nah, setelah itu nanti kalian akan diarahkan ke proses verifikasi wajah dan juga tanda tangan kontrak ya. Nah, nanti kalian bisa lanjutkan saja sendiri. Kemudian ya tinggal itu saja sih cuy, untuk pengisiannya gampang banget ya, dan tinggal menunggu peninjauan dari aplikasinya. Untuk peninjauannya kurang lebih setengah jam, karena memang untuk aplikasi ini ya gitu, namanya juga aplikasi pinjol yang udah gede, pastinya mereka lebih ketat lagi untuk meninjau pengajuan kalian ya teman-teman. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol tunaiku ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.